Ya udah malam sebenarnya dan kita syuting pakai lampu ini. Oke, assalamualaikum. Kali ini gue pengen ngebahas tentang 5 setup cinematic lighting cuman dengan satu lighting aja. Jadi seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Jadi apa aja 5 setup lighting yang bisa bikin gambar lu atau video lu lebih sinematik cuma dengan satu lighting aja. Yang pertama adalah flat lighting. Flat lighting ini sebenarnya setupnya simple banget. Yang pertama lu tinggal setup lighting. Lighting yang lu pakai sebenarnya apa aja? Di sini gue pakai yaitu Smaurig RC 450D dan softboxnya gue pakai dari Smaurig juga RAD85. Jadi lu bisa set di sangat depan kamera banget ya. Ini lebih deket ke kamera sedikit. Itu disebutnya flat lighting atau untuk orang-orang yang suka fotografi model cewek itu disebutnya beauty light gitu ya. Ini adalah lighting yang paling simple, yang paling mudah di set lebih atas menurut gue lebih bagus karena semakin atas setup untuk beauty ini jadi akan menimbulkan shadow di bagian pipi bawah sini dan itulah kenapa disebutnya beauty light gitu ya. Kita bisa sebut flat lighting, intinya dari depan jadi gambarnya flat banget gitu. Ini bisa dipakai buat content creator yang ngomong depan kamera, talking head segala macem. Itu bisa lu pakai sebagai setup lighting lu yang suka minimalis dan juga flat. Oke, itu yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah setup Rembrandt light. Rembrandt light ini apa maksudnya? Ya, pertama, Rembrandt light ini di set 45 derajat ke kanan atau ke kiri. Yang intinya ke sisi kanan atau kiri. Jadi ini gua subjeknya, kameranya dan lampunya bisa di set ke kanan atau ke kiri dari kamera. 45 derajat lah, sekitar segitu. Dan yang penting yang lo harus achieve adalah segitiga di area sini, oke? Segitiga di area sini. Itu disebutnya Rembrandt light dan ini dipopulerkan oleh seorang pelukis yang bernama Rembrandt ya dulu. Dia selalu melukis gambar dengan lighting seperti ini, selalu ada segitiga di area sininya, di area pipinya. Dan ini sudah dipakai oleh film-film Hollywood manapun sangat banyak. Contohnya di Avengers pastinya ada beberapa scene yang action drama itu bisa menghasilkan feel drama itu dengan setup Rembrandt, jelas gitu ya. Bikin segitiga di sini gitu ya. Banyak banget lah film-film yang selalu pakai setup Rembrandt untuk bikin beberapa scene yang sinematik. Men, udah nyiapin strategi apa aja buat besok nanti? Gua mah gak usah nyiapin juga udah jago sih. Apalagi ngelawan tim-tim kayak gitu. Enggak, katanya emang lawannya di atas rata-rata tuh. Enggak sih, kelihatannya juga. Strikernya juga dia di cutting dia. Maksudnya gimana? Cutting striker. Aduh. Yang berikutnya adalah backlight atau edge light, kicker light, apapun lo mau nyebutnya. Gua biasanya ngeset ini di paling belakang dan agak menyerong sedikit ke sini. Jadi si lampunya itu bukan di belakang banget, tapi di sini, ya, nyemprot ke sini. Edge light ini bisa dipakai untuk scene-scene film horor biasa, scene thriller atau yang menyeramkan seperti itu. Subjek di area pinggirannya akan terlihat sharp banget, terpisah dengan background. 80% area subjeknya akan lebih gelap, menghasilkan kontras yang lebih besar. Jadi kayak begini. Akhirnya ini kan sering lewat jalan Cikundul itu kan? Iya, sering sih akhirnya. Nah, gue mau nyeritain kalau kemarin temen gue, dia pulang dari sini, jalan kan biasa kan? Pas dia lihat di spion, ada sosok cewek pak. Tapi kepalanya nggak ada. Wah, kok bisa? Nggak tahu pokoknya. Nah, sampai rumah, dia nggak enak badan pak. Sampai sekarang dia tuh sakit. Hati-hati deh lu. Tapi gue lebih serem sih kemarin gue lihat bapak-bapak kepalanya gede banget anjir. Di situ juga? Iya. Soalnya dia kepala desa. Oke, yang keempat adalah silhouette light. Ya, ini sebenarnya sama kayak backlight juga, ditaruh di paling belakang banget, di belakang dari subjeknya, ya. Dan backlight itu sebenarnya kebagi jadi 3 ya. Ada rim light, ada kicker light, dan juga ada hair light. Ya, di sini gue pakai hair light nih di atas nih, yang ini. Jadi gue pakai kicker light dan ada backlight ke sini, tapi gue nggak pakai. Nah, yang backlight, yang rim light itu, atau bisa kita sebut silhouette light, kasih lampu di paling belakang banget, disemprot dengan kenceng dan bisa bikin scene kayak begini. Paham?
Nah, untuk shot itu gue bikin pakai foggingan juga, pakai Rizky nge-vape gitu ya, bikin asap banyak, dan pas buka pintu kelihatan slow motion dengan siluetnya, dengan lampu dari belakangnya, dan itu bisa bikin feel sinematik. Tamngan noai, type tamngan mi noai, swing wing pipe deal, tai deal kay tong set hui, chait puit hui. Lu bisa pakai teknik ini untuk bikin foto-foto kayak maternity shot gitu ya. Gue pernah fotoin saudara gue maternity fotografi dengan teknik siluet, dan hasilnya bagus gitu ya, kayak begitu ya. Jadi itu adalah silhouette light, itu bisa disebut rim light, apapun lah istilahnya, yang penting ditaruh di paling belakang, menghasilkan sharp di area objek lu. Depannya 90% itu blown out atau hitam, semuanya lah hilang gitu ya. Dan gua ini pakai kicker light nih, backlight kicker gitu ya, yang menampilkan sharp di area sini buat misahin antara gua dengan background. Kalau bagian sini kan nggak ada tuh ya, jadi kayak nempel aja sama tembok abu-abu nih. Kalau yang ini kelihatan perbedaannya, jadi berdimensi. Oke, nomor 5 adalah fake daylight setup gitu ya. Intinya kita akan bikin seolah-olah ini tuh jadi scene siang hari gitu, padahal sebenarnya syutingnya malam. Karena kan kalau namanya syuting film bakal butuh waktu lama, matahari akan jalan terus. Itulah kenapa filmmaker pakai alternatifnya dengan cara pakai lighting yang gede-gede itu ya, untuk bikin scene siang hari. Kita sebagai filmmaker indie bisa juga mengatasi itu dengan lampu yang kita punya. Untuk bikin setup seperti ini kita perlu lighting dengan power yang kuat. Itulah kenapa di sini gue lagi punya Small Rig RC 450D atau RC 450D gitu ya. Ini tuh punya power 450 watt, dan ini hanya daylight aja, hanya bisa putih aja, mungkin sekitaran 5600 Kelvin. Nah, jadi dengan power yang udah 450 watt, gue bikin daylight scene gitu ya. Gue taruh si lampunya di luar, menyemprot ke jendela, dan kita akan bikin seolah-olah itu siang hari gitu ya. Untuk mengatasi warna lampu yang terlalu putih, gue biasanya mainin di kameranya aja. Gue atur Kelvinnya, dibikin warm sedikit, lebih kuning, dan juga otak-atik sedikit di color grading supaya bikin daylight scene seperti itu. Ini udah malam sebenarnya, dan kita syuting pakai lampu ini. Nah, jadi itu dia 5 setup untuk bikin cinematic lighting hanya dengan satu lighting aja. Nah, sedikit gue pengen jelasin, ini adalah lighting baru gue, yaitu Small Rig RC 450D. Doi adalah lighting COB yang punya power 450 watt dengan build quality yang udah cukup oke menurut gue. Dan selain dari itu, uniknya banget nih, dari lampu ini tuh udah bisa dipasang sangat simple nih. Jadi dia dipisah antara lightingnya dan juga plate untuk ke tripod lightingnya. Sebelumnya gue biasanya pasang dulu tuh plate untuk ke tripodnya, jadi supaya simple, dan baru lightingnya gue pasang di plate di atasnya lalu dipadetin. Dan untuk tilt up and down-nya pun ini udah sangat halus banget, dan kalau dipadetin udah aman banget ya. Selain dari itu, buat ngeset lightingnya kita bisa kontrol dengan smartphone, lebih gampang, nggak perlu bolak-balik ke belakang ya, dengan power yang kenceng gitu ya. Jadi udah simpel aja di sini. Dan selain dari itu, dia itu udah ada pengganti sandbagnya, yaitu adaptor baterainya. Adaptor baterainya itu udah cukup berat dan bisa menjadi pengganti sandbag. Lo bisa gantungin tuh di tripod supaya aman kalau kesenggol bocil ataupun kesenggol teman-teman lo, jadi udah cukup aman. Dan juga soft case dari Small Rig ini menurut gue udah keren, dan untuk dibawa kemana-mana pun udah sangat aman lah gitu ya. Selain dari ini juga gue pernah pakai Small Rig RC 120D dan juga RC 120B. Apa itu bedanya D dan B? B itu bicolor, lu bisa ganti ke warm, ke oranye, dan juga ke putih ya, dari 2400 Kelvin sampai sekitar 6000 sekian lah. Kalau yang D yang punya gue ini cuma bisa putih aja, sekitar 5600 Kelvinan. Jadi ada yang B, ada yang D. Dan juga selain dari yang 450 watt nih bang, misalkan terlalu mahal atau terlalu gede buat lu banyak pilihannya. Di sana ada yang sekitar 300 watt sekian, ada yang 200 watt sekian, ada yang 100 watt sekian. Small Rig punya banyak varian. Lu bisa cek aja di websitenya, bisa cek di deskripsi di bawah buat info lebih lengkapnya. Lu bisa lihat-lihat dulu dah di sana dan lihat harganya berapa yang paling cocok buat lu. Dan gua udah jamin lah lighting Small Rig ini bener-bener lighting yang gua pakai sampai saat ini gitu ya.
Dan segitu aja tips 5 lighting sinematik kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Assalamualaikum and